마지막 하나는 못 썼는데 예, 경기 상황은 뭐 잘 됐다고 봅니다. 오늘 경기는 우리가 이제 실점을 주지 않는 축구를 하자고 전술을 세웠고 Pelatih Korea Utama sesumbar sudah tahu kelemahan timnas Indonesia U17. Pelatih Korea Utara U17, Oh Tae-song mengaku sudah mengetahui kelemahan timnas Indonesia U17 yang bisa dimanfaatkan timnya kala bentrok di partai perempat final Piala Asia U17 2025, Senin, tanggal 14 April tahun 2025, malam nanti. Timnas Indonesia membawa kepercayaan diri tinggi usai tampil impresif di fase grup. Skuad Garuda Muda menyapu bersih kemenangan atas Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan, serta mengoleksi 7 gol dengan hanya kebobolan 1 kali. Sementara Korea Utara punya tren tak kalah bagusnya. Tim yang diasuh Oh Tae-song menahan draw Iran, 1-1, menghajar Tajikistan, 3-0, dan kembali bermain imbang 2-2 kontra Oman. Membuat mereka menyudahi fase grup sebagai runner-up di bawah Tajikistan. Timnas Indonesia U17 wajib waspada, sebab pelatih Korea Utara Oh Tae-song mengklaim telah mengantongi kekuatan cara bermain Sahabi Goli. Seperti apa penuturannya? Dengan mencetak 7 gol ke gawang lawan dan baru kemasukan 1 gol, membuat Timnas Indonesia U17 termasuk punya statistik keren selama fase grup Piala Asia U17 2025. Punya selisih plus 6 gol, membuat Garuda Muda disamai Korea Selatan U17, menjadi tim kedua dengan selisih gol terbaik setelah Uzbekistan yang mencatat surplus 7 gol. Rata-rata Timnas Indonesia U17 menciptakan 2,3 gol di setiap pertandingannya. Evandra Florasta masih menjadi top skorer di timnya dengan 3 gol. Disusul Sahabi Goli dan Fadli Alberto dengan masing-masing menorehkan 2 gol. Namun demikian, Korea Utara punya kekuatan misterius dan tak bisa diremehkan siapapun lawannya, termasuk Indonesia U17. Kedua tim juga belum pernah bertemu di ajang resmi untuk level U17. Namun menurut Tae-song, gaya permainan ala strategi Nova Arianto sudah bisa dipelajarinya dalam 3 pertandingan terakhir di fase grup. Pertahanan yang kukuh dipadukan serangan balik cepat adalah kekuatan dari Fadli Alberto saat ini. Gaya permainan mereka terdiri dari pertahanan yang solid dan serangan yang mematikan dan efektif, ungkap Tae-song dikutip dari laman AFC. Kami harus melemahkan keunggulan mereka dan memanfaatkan kelemahan mereka, lanjut sang pelatih. Tim Korea Utara U17 diakuinya sedang dibalut motivasi tinggi untuk menjadi yang terbaik pada turnamen Piala Asia U17 kali ini. Setelah target menembus Piala Dunia U17 2025 sudah terpenuhi, kali ini giliran menjajal usaha menjadi juara. Karena kami telah mencapai tujuan pertama kami untuk lolos ke Piala Dunia U17, moral tim kami sangat tinggi. Namun, masih ada jalan panjang yang harus ditempuh, dan kami harus berkonsentrasi penuh di setiap pertandingan yang kami mainkan, tegasnya memungkasi. 3 pemain Korea Utara yang patut diwaspadai Timnas Indonesia U17. Timnas Indonesia U17 akan berhadapan dengan Timnas Korea Utara U17 pada perempat final Piala Asia U17. Terdapat 3 pemain kunci korut yang wajib diwaspadai oleh Garuda Muda. Malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat, Timnas Indonesia melawan Korea Utara U17 di Stadion King Abdullah, Sport City Hall, Jeddah. Timnas Indonesia lolos menuju perempat final dengan status juara grup C dengan hasil yang memuaskan. Indonesia lolos menuju perempat final sebagai juara grup C dengan 3 kali kemenangan tanpa kekalahan. Sedangkan Korea Utara U17 melaju sebagai runner-up grup D, hasil dari 1 kali menang dan 2 kali imbang. Walaupun baru kali pertama menang di fase grup, Korea Utara U17 tidak bisa memandang sebelah mata. Skuad besutan Rim Kolmin itu nyatanya aktif dalam mencetak gol ke gawang lawan. Tercatat, sudah 6 gol dilesatkan dari 3 pertandingan. Terdapat 3 pemain kunci yang perlu diwaspadai oleh Putu Panji DKK. Ketiga pemain tersebut ialah Kim Yoo-jin, Kapten Timnas Korea U17, Park Hwang-song dan Ri Kang-rim. Terdapat 2 nama pemain yang kini menjadi top scorer bagi Timnas Korea Utara U17 diantaranya Park Hwang-song dan Ri Kang-rim yang sudah melesatkan 2 gol. Kim Yoo-jin bisa dibilang sebagai otak serangan tim Korea Utara U17. Penyerang 17 tahun itu mencetak 1 gol dan 2 assist bagi timnas di kelompok umur. Yoo-jin bermain di posisi sektor kiri timnas Korea Utara U17.
Ketika hendak memegang bola, dirinya cukup ahli dalam penguasaan bola. Sepakan yang keras, menjadi senjata utama bagi seorang Eugene. Hal tersebut terlihat ketika dirinya mencetak gol ke gawang Iran. Pak Hwang-sung, pemain yang sudah mengoleksi 2 gol, dan 1 assist di pergelaran Piala Asia U17 2025. Pemain yang berposisi sebagai gelandang serang itu, memiliki penempatan posisi yang baik, ketika mendapatkan bola muntah. Pemain yang berposisi nomor 10 gelandang serang patut diwaspadai pergerakannya, dan dapat menjadi target utama dari umpan yang diberikan pemain sayap. Sama halnya dengan Pak Hwang-sung, Lee Kang-rim merupakan pemain yang pintar dalam memanfaatkan situasi yang berbuah menjadi peluang di kotak penalti. Kelebihan lainnya seperti menyundul bola dan penguasaan bola yang baik, menjadi keuntungan bagi dirinya. 3 pemain, yang menjadi dalang serangan Korea Utara itu, nyatanya menjadi ancaman penting yang harus diwaspadai oleh Nova Arianto. Matthew Baker DKK, nampaknya harus tampil solid dalam mengantisipasi serangan yang dibangun oleh Kim Yoo-jin DKK dan dapat memaksimalkan serangan balik seperti skema yang dibangun saat melawan Korea Selatan di fase grup.